Kitab Sirul Asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensucikan ma'rifat dalam tajrid. Mensucikan ma'rifat di dalam tajrid. Di sini kita lihat mensucikan ma'rifat. Mensucikan ma'rifat sifat. Kemudian mensucikan ma'rifat zat. Mensucikan ma'rifat Allah dalam cermin hati. Kemudian di sini ada fana secara total. Berakhlak dengan sifat Allah. Kemudian di sini ada alam tajrid. Ya, turunannya seperti ini, dari mensucikan ma'rifat, kemudian mensucikan ma'rifat sifat, mensucikan sifat Allah dalam cermin hati, kemudian bersih, ya, berakhlak dengan sifat Allah, kemudian mensucikan ma'rifat zat, fana secara total, alam tajrid. Baik, kita simak penjelasannya. Kesucian ma'rifat ada dua macam, yaitu kesucian ma'rifat sifat dan kesucian ma'rifat zat. Mensucikan ma'rifat sifat. Kesucian ma'rifat sifat hanya dapat terwujud melalui talqin dan penyucian cermin hati menggunakan asma Allah dari segala bentuk nafsu manusiawi dan hewani. Dengan demikian hati menjadi jernih dan dapat melihat menggunakan mata hati untuk melihat menggunakan cahaya sifat-sifatnya, kepantulan refleksi keindahan Allah Subhanahu wa taala. Pada cermin hati, al-mu'minu yanzuru binurillah. Seorang mukmin mata hatinya mampu melihat dengan cahaya dari Allah. Al-mu'minu mir'atu mu'mini. Mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Hadis rawahu Abu Daud. Ada ungkapan yang mengatakan orang alim mengukir, orang arif mengilapkan, ya. Jadi orang alim mengukir, orang arif mengilapkan. Ketika penjernihan hati telah sempurna dengan melanggengkan nama-nama Allah, maka ma'rifat sifat pun akan tercapai dengan penyaksian sifat-sifat Allah itu pada cermin hati. Mensucikan ma'rifat zat. Kesucian ma'rifat zat yang terjadi di alam sir hanya dapat dilakukan dengan melanggengkan 3 asma tauhid terakhir di antara ke-12 asma tauhid pada mata sirri dengan cahaya tauhid. Ketika cahaya zat telah bertajalli, maka jiwa hamba akan luruh dan mengalami fana secara total. Inilah makom peleburan dan puncak fana. Tajalli ini terjadi dengan penghapusan segala cahaya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah selain menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tiap-tiap suatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Baginya segala penentuan dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 88. Maka tinggallah Ruh Qudsi dengan cahaya kudus memandangnya. Ia memandangnya darinya bersamanya, kemudian menunjukkannya tanpa kaifiyah dan tanpa penyerupaan. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir.
Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Asy-Syura surah ke-42 ayat 11. Kemudian tinggallah cahaya mutlak yang murni, namun tidak semua yang ada di balik itu dapat dijelaskan. Karena semua terjadi di alam penghapusan, karena semua terjadi di alam penghapusan, sehingga di sana tidak ada sepotong akal pun yang dapat menuturkan tentangnya. Sebagaimana di sana juga tidak ada apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Li ma'allahi waqtun la yasa'u fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Aku punya kesempatan khusus bersama Allah, malaikat dan nabi yang diutus pun tidak akan mampu mencapainya. Inilah alam tajrid atau alam pengosongan dari semua selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah hadis qudsi. Tajarrad tasil ilayya. Kosongkan hatimu, niscaya engkau akan sampai kepadaku. Nah, di sini ada catatan kaki dalam kitab Al-Asrar Al-Marfu'ah. Al-Qari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan malaikat muqarrab di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dalam kitab Al-Kashif, kitab Al-Kashaf Al-Jaulani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan An-Nabiyya Al-Mursal di sini adalah Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Namun Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki pendapat sendiri. Yang dimaksud tajarrud dalam hadis qudsi ini adalah fana secara total dari sifat-sifat manusiawi, sehingga tinggallah di alamnya dengan memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala. Takhallaqu bi akhlaqillahi. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maksudnya bersifatlah kalian dengan sifat-sifat Allah. Inilah isi dari keterangan kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, hikmah dan pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.